Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tenaga pengajar dari Tata Boga yang ada di salah satu sekolah swasta di mana? Di Subang Selatan. Subang Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu minuman untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, kali ini kita akan membahas infused water. Apa sih infused water itu? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu gitu ya sedikitnya, dan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk membahas infused water. Nah, boleh dijelaskan nggak sedikit pengertian dari infused water itu? Jadi sebenarnya infused water itu kan pertama kali diperkenalkan itu di Amerika Serikat. Nah, terus diadopsi ke Indonesia. Sebenarnya sih bahan utamanya itu cukup simpel, cuman air, bisa ditambahkan dengan herbal, tanaman herbal, terus juga buah-buahan atau juga sayur-sayuran. Nah, tujuan infused water ini sebenarnya adalah untuk meninfuse si nutrisi yang ada di buah-buahan, sayuran atau tanaman herbal supaya terserap nutrisinya ke dalam air. Nah, kan kebanyakan orang-orang sekarang terutama ya di daerah kita, orangnya gak mau ribet apalagi tentang sayuran. Kan sayuran itu terkenal gimana ya, cukup menakutkan lah gitu ya, dibandingkan dengan daging. Lebih masyarakat sekarang lebih memilih daging daripada sayuran. Jadi salah satu untuk teman-teman yang tidak menyukai sayuran atau buah-buahan bisa diolah lagi. Ini bisa jadi salah satu alternatifnya gitu kan. Terus di dalam sayuran, buah-buahan juga nutrisinya itu sangat banyak yang dibutuhkan untuk tubuh. Betul. Tapi kenapa kok masyarakat sekarang enggan gitu loh, makan sayuran, makan buah-buahan kurang gitu ya? Karena mungkin dari habit atau kebiasaannya emang tidak dikenalkan dari rumah sendiri gitu kan. Jadi kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang kan? Betul. Jadi kalau kita tidak dikenalkan dari rumah sendiri, gimana kita mau mengkonsumsi makanan yang sayur-sayuran sama buah-buahan tersebut gitu. Terus saya boleh tahu nggak jenis buah dan sayuran apa gitu yang bisa di infused water itu? Sebenarnya sih buah-buahan, sayuran apa saja boleh, bisa kan di infused water. Cuman kan beberapa vitamin itu ada dibagi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, terus ada juga vitamin yang larut dalam lemak. Nah, yang cocok untuk infused water ini yaitu jenis-jenis sayuran yang mengandung vitamin yang larut dalam air. Contohnya ada wortel, mengandung vitamin C. Nah, itu kan bagus buat tubuh gitu kan, buat antioksidan, terus supaya kita gak gampang sakit. Terus selain vitamin C juga kan ada vitamin A. Nah, itu kan vitamin A cukup susah diurai dalam air. Soalnya kan ini jenis vitamin yang larut dalam lemak. Makanya di infusnya itu bisa seharian. Nah, jadi besoknya baru bisa dikonsumsi gitu. Kalau dari sayuran itu bisa dibuatnya seberapa lama gitu kan? Pembuatan waktunya untuk bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalkan jenis vitamin yang larut dalam airnya itu banyak, 1-2 jam itu sudah bisa dikonsumsi. Mudah juga ternyata. Mudah, jadi ini praktis. Jadi misalkan di rumah ada anak-anak yang gak suka sayur, ini kan bisa jadi alternatif. Ya udah, kalau gak mau makan sayur, minumnya aja tapi yang infused water dari sayuran gitu kan. Kalau dari buah-buahan juga sama? Buah-buahan sama. Cuman kan kalau buah-buahan rata-rata orang pada suka kan, jadi itu tidak terlalu bermasalah. Terus kalau untuk orang dewasanya bisa untuk dari rempah-rempah kayak jahe, terus ada kapulaga. Nah, kapulaga ini bagus loh kalau misalkan sekarang kan ada pandemi corona seperti ini. Itu kan sebagai antibakteri, antimikroba, antioksidan gitu juga gitu kan. Untuk menangkal penyakit. Nah, gitu. Terus saya mau tanya manfaat dari infused water itu apa sih, Kang? Jadi infused water itu kan emang vitaminnya banyak di dalam sayuran sama buah-buahan sama herbal juga.
Nah, salah satu misalkan contohnya vitamin C, itu Ya. kan untuk daya tahan tubuh. Ya. Terus ada dari jahe, itu kan sebagai anti inflamasi atau antibiotik alami. Jadi kalau misalkan kita sakit atau apapun itu bisa mengkonsumsi ini untuk memulihkan kembali daya tahan tubuh kita. Iya, betul. Tapi yang namanya proses alami itu kan membutuhkan jangka waktu yang agak panjang gitu Iya. kan. Tidak seperti obat-obat kimia yang instan sekali minum langsung reda. Iya. Jadi makanya kalau mengkonsumsi makanan atau minuman berbahan dasar alami itu harus agak sabar sedikit. Nah, jadi untuk teman-teman yang kurang menyukai sajian sayur, salah satunya Ini bisa jadi alternatif. bisa jadi alternatif juga. Ini juga kuat sebenarnya untuk 3 hari ke depan, misalkan sekarang kita buat 3 hari ke depan itu masih kuat asal disimpannya di lemari pendingin. Jadi kebasinya juga cukup lumayan lama gitu lumayan ya. lama, asalkan pas kita infuse selama misalkan seharian, besoknya langsung sayurnya diangkat, soalnya kan takut ada pembusukan iya. gitu. Disaring gitu bisa. Oke. Jadi di depan kita sudah ada beberapa bahan yang bisa membuat infused water. Jadi saya mau tahu dong Kang, bahan yang perlu disiapkan untuk membuat infused water itu apa aja sih? Yang pertama jelas itu air, Ya. tapi air matang. Terus yang kedua sayuran atau herbal yang kita mau pakai. Kan di sini ada contohnya, ada sayuran pakcoy, terus ada wortel sama timun. Nah, untuk yang herbalnya ada jeruk nipis, jahe sama kapulaga. Berarti segini juga cukup gitu ya? Cukup. Pokoknya tiap satu infused water itu diusahakan ada 3 item jenis sayuran atau herbal atau buah-buahan. Gitu. Jadi minimalnya 3 gitu ya? Minimal 3. Tapi lebih banyak lebih bagus kalau misalkan ada yang mau pengen ada rasa manisnya, bisa pakai madu, bisa. Pakai gula bisa nggak sih? Bisa, cuman kan agak gimana ya, kurang alami gitu Iya. kan. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada bahan-bahan untuk membuat infused water. Nah, kali ini kita akan membuat infused water yang sederhana. Mari kita buat Kang. Siap. Langkah pertama itu apa sih untuk membuatnya? Biar steril pakai plastik dulu. Ini sudah ada air yang apa ya? Air matang. Air matang. Bisa dibuka aja seperti itunya. Kita pertama bikin dari sayuran dulu kali ya. Iya. Siap. Sayuran dulu coba. Tinggal masukin aja, sebenarnya gampang. Pertama masukin di sini. Ada wortelnya juga Wortel. masukin. Kalau untuk komposisi sih ini gimana Selera masing-masing ya? Nggak ada gramasi khusus, harus berapa gram nggak ada. Nah, kalau bisa ini dipres ke bawah. Dipres. Supaya kan Hasilnya maksimal gitu. sayurnya kan ke bawah. Udah tinggal gitu aja, diamin 1-2 jam. Ternyata cukup simpel juga ya bikinnya. Simpel. Ditutup Kang. Tutup, simpan di lemari pendingin. Nah, ini kita sudah buat infused water dari tanaman sayur. Itu ada Timun, timun, terus ada wortel, yang ketiga sama pakcoy. sama pakcoy. Segini juga cukup. Terus kalau udah gini Tinggal masukin ke lemari es, tinggal tunggu 1-2 jam. Siap untuk dikonsumsi. berarti itu kita tunggu sampai 1-2 jam ya kan? Dikocok boleh. Oke. Barusan kita sudah membuat infus yang berbahan dari sayuran ya. Sayuran. Nah, untuk kedua kita akan membuat infused water yang berbahan dari tanaman herbal. Gimana Kang? Prosesnya? Yang tadi kita Seperti yang siapin kayak dulu, tadi? siapin dulu air putih yang sudah dimasak. Terus kita tinggal masukin ini jahe. Jahe di itu dulu ya.
Dicincang. bukan dicincang, dipotong-potong. Oh, dipotong-potong kecil. Iya, tapi ini udah dibersihin nih. Kalau jahe merah bisa nggak sih, Kang? Itu lebih bagus. Oh, lebih bagus ya. Kandungannya juga lebih bagus yang merah ya. Tapi kan kalau di masyarakat di lingkungan kita jarang nih. Jarang yang merah. punya ya. Sekarang kan udah jahe dimasukin, terus apalagi, Kang? Terus kapulaganya kita masukin juga Sesuai selera juga ya. sesuai selera. Soalnya ini kan infusnya nggak bakalan strong. Iya. Beda yang kayak direbus itu kan, kalau direbus sedikit aja udah strong. Iya, betul. Terus tinggal masukin Jeruk nipis. nipis biar seger, cuy. Segar. Bisa tambahin madu kalau suka. Iya. Sip. Kalau ditambah kopi bisa nggak? Bisa. Asli bisa jadi kopi herbal. Oh iya, betul. Itu kan Terus inovasi baru. iya, betul. Nanti bisa dicoba tuh buat teman-teman pakai kopi. Tinggal ditutup gini. Tapi ini disimpan di lemari pendinginnya harus seharian, soalnya kan ini ada yang mengandung vitamin K Iya. yang nggak mudah larut dalam air. Oh, Jadi tanaman apa? Yang kapulaga itu tuh. Jadi iya. harus agak sabar gitu. Kalau ada yang nggak punya kulkas gitu gimana? Bisa disimpan di tempat biasa aja, tapi di suhu ruangan. Iya. Nggak boleh terlalu panas, soalnya kan kalau misalkan panas bakteri bisa masuk. Iya, betul. Jadi kita tungguin nih seharian. Seharian sampai besok. Oke, teman-teman, jadi kita sudah menunggu sekitar berapa jam, Kang? 24 jam. 24 jam, cuy. Untuk menunggu infused water berbahan dari Herbal. sudah bisa diminum. Konsumsi. Mari kita coba, Kang. Boleh Siap, dicoba? Boleh. Kamu mau nyobain? Dihabisin juga boleh. Akang juga harus coba, cuy. Kalau mau dimakan sama ini juga boleh. Kita coba ya, cuy. Nah, segini aja kali, Kang. Sip. Cukup. Kita coba ya. So. Gimana? Segar kan? Wah, Mantap. seger, cuy. Iya. Kayak Sprite. Merek. Gila, cuy. Seger banget. Jadi untuk teman-teman bisa dicoba di rumah. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah membuat dan teman-teman juga bisa melihat prosesnya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk meningkatkan imunitas di saat pandemi ini ada salah satu alternatif ya untuk teman-teman yang tidak suka sajian sayur bisa diolah menjadi infused water. Saya pamit undur diri. Saya Rijal Fahmi dan Yosef Dipa. dadah.